Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini dalam Salam Pagi, mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang kedua. Kita akan membaca pasal 2 ayat 1 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah dia kepadanya, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu untuk memanggil ibu bayi itu. Maka berangkatlah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuelah Zipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, dan Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, barangkali tidak pernah terpikirkan oleh Musa bahwa ia akan menjadi seorang yang besar dan sangat terkenal dalam sejarah kehidupan manusia dengan membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Musa kecil telah menghadapi banyak hal. Kebijakan Firaun membunuh bayi orang Ibrani
karena rasa khawatir jumlah orang Ibrani yang terlalu banyak itu membuat Musa harus diungsikan dengan cara menghanyutkan dia di sungai Nil. Pada akhirnya ia dibesarkan sebagai orang Mesir atau bangsawan dengan pendidikan dan gaya hidup yang berbeda dari orang sebangsanya. Dalam perjalanannya, Musa yang beranjak dewasa melihat orang sebangsanya diperbudak dengan keras oleh Mesir. Ia berusaha membela ketika terjadi perkelahian antara orang Ibrani dan dengan pengawas Mesir itu. Namun ternyata apa yang ia lakukan telah disalah mengerti oleh orang sebangsanya dan mengakibatkan dia menjadi buron. Kemudian ia berjumpa dengan seorang perempuan, yaitu Rehuelah Zipora di Midian dalam perjalanannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari Keluaran pasal yang kedua ini kita menemukan bahwa Musa sejatinya adalah pribadi yang tidak lupa diri, bahkan berani bertindak bagi orang sebangsanya. Ketika ia hidup sebagai bangsawan Mesir dan dididik dengan pengetahuan yang melebihi orang Ibrani, ternyata itu tidak membuatnya menutup mata akan penderitaan kaum sebangsanya. Dari sini mari kita belajar. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk hidup dalam kebaikan, hidup diberkati, atau menerima hal-hal yang melebihi orang lain, janganlah melupakan mereka yang Tuhan hadirkan di sekeliling kita. Seperti Musa yang memiliki hati bagi kaum sebangsanya, kiranya kelebihan yang kita terima dari Tuhan mendorong kita untuk berbuat sesuatu, baik bagi keluarga, orang-orang terdekat, atau komunitas di mana Tuhan meletakkan kita. Kita diberkati, diangkat, dan diperlengkapi untuk mengangkat keluarga, orang-orang yang kita kasihi, dan komunitas kita. Meskipun ada tantangan dengan disalah mengerti oleh sesama kita, kiranya kita tetap menjadi pribadi yang mau Tuhan pakai untuk mengangkat orang-orang sekeliling kita dari keterpurukan mereka, bahkan penderitaan mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan pagi ini. Kami diingatkan ketika kami mengalami menerima hal-hal yang baik melebihi dari sesama kami. Sesungguhnya Tuhan hendak memakai kami untuk mengangkat orang-orang sekeliling kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kami kepekaan hati dan menyadari keberadaan kami. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.